Maka nama-nama sahamnya yang tadinya ada 45, begitu kita cari yang harus bertahan dalam waktu 5 tahun terakhir di LQ45, ternyata hanya tersisa 25 saham. Selamat malam Mas Ryan. Emang Smart FM ikut dibayar? Itu mestinya ditutupin tuh, biar saya nggak sebut brandnya tuh. Oke, Soalnya terngiang-ngiang akan sebuah saya aktivitas tutup olahraga sum-sum ya. aja lah. Anak saya punya. Aduh. Gimana Mas Ryan, sehat ya? Of course, sehat dong. Makanya bisa live pada malam hari ini. Siap. Oke, baik. Ini tema kita agak sedikit butuh peras otak nih kalau kita bicara masalah IHSG. Perkembangannya hari ini IHSG bagaimana Mas Ryan? Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek Indonesia pada sore hari ini ditutup di level 6.640, di mana dibuka di level 6.718, sehingga pada hari ini saja mengalami penurunan 1,15%. Indeks harga saham gabungan dari tanggal 11 April 2022 pernah mencapai level tertinggi di 7.355, artinya dari 7.355 sudah nyender di level 6.640, jadi sudah mulai meninggalkan titik tertingginya yang terjadi di April. Berarti ini bisa dibilang level penutupannya pada hari ini 6.640 ya? Level 6.640, tapi sempat terendahnya di 6.636, jadi hanya 4 poin ditutup di atasnya dari terendah. Oke, berarti kalau kita lihat dari dibandingkan dengan kemarin, ini pelemahannya berapa? 1% lebih nggak? Atau hampir 2%? 1,15. Kalau dihitung dari harga kemarin ya 1,15. 1,15 ya. Itu berpengaruh nggak sih Mas Ryan terhadap sebuah investasi, khususnya mungkin pilihan saham yang tepat, mempengaruhi nggak kira-kira? Iya, kadang-kadang ketika ada penurunan indeks harga saham gabungan, kita takut. Tapi ketika lagi naik, kita takut mahal. Sebenarnya kapan beraninya? Yang saya mau nanya sih, sebenarnya kapan beraninya sih jadinya sih? Ini maunya apa sih sebenarnya gitu? Lah iya makanya. Jadi bingung gitu. Kalau misalnya saya dibayar kalau lagi penurunan yang tajam ya, mungkin ini kurang tajam gitu. Tapi kalau penurunan yang tajam tuh misalnya seperti terjadi di tanggal 9, 10 Mei itu saya di telepon media itu udah kayak berobat pasien ngantri gitu ya. Mas Ryan, saya minta tanggapan 10 menit, 5 menit, nggak ada habis itu, hampir 5-6 media. Saya bilang kalau turun ini kenapa hebohnya luar biasa? Iya Pak, kan takutnya turun terus. Kalau naik juga sama, takutnya naik terus. Terus kapan beraninya, saya bilang. Oke. Nah, gimana nih jadi? Bingung. Oke, kita bungkus dulu itu Mas Ryan ya, karena saya berpikir gini loh, kalau untuk bisa memberikan sebuah edukasi kan harus dimulai dari nol ya, dari benar-benar fondasi, sehingga orang tuh melihat, kalaupun IHSG tertekan ya sebenarnya nggak masalah juga sih. Kalau sekelasnya Mas Ryan Filbert kan melihat itu sebagai sebuah, entah itu peluang atau celah yang bisa dijadikan sebuah pembelajaran. Tapi buat masyarakat awam yang baru mau belajar kan agak-agak ngeri juga, apalagi begitu baca pemberitaan di media, wah headline-nya aja udah seperti yang tadi Mas Ryan sampaikan nih harga saham gabungan ditutup 6.640, indeks saham melemah 77,3 poin, berarti starting point turunnya 1,15%. Udah dengar kata turunnya itu udah pusing gitu kepala. Basicnya yang perlu diketahui itu seperti apa sih Mas Ryan? Ya, jadi kita ini mesti memegang satu prinsip dulu nih, bahwa sebenarnya kita ini mau menyikapi dalam penurunan atau kenaikan ini, kita mau acting sebagai siapa. Karena kadang-kadang actingnya tidak jelas tapi ikut-ikutan repot. Jadi namanya itu seksi repot. Ya, kalau jadi seksi repot ya akhirnya nggak dapat apa-apa gitu. Akhirnya capek doang. Nah, ketika kita menjadi seorang pedagang ya, ketika kita menjadi seorang pedagang saham, yang namanya pedagang itu ya meskipun ada juga lah ya, bukan disebut influencer lah, orang beken di Indonesia mengatakan kalau orang dagang saham itu dapatnya receh gitu ya. Ya apapun statementnya, semua tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Tapi pasti akan ada orang yang dagang saham. Ketika orang dagang saham ya, ketika kita itu dagang saham itu satu arah loh. Artinya beli murah jual mahal. Nggak ada cara lain. Nggak ada cara lain tuh. Jadi satu-satunya cara adalah mencari harga murah. Nah, sekarang turun berarti, dan pada saat harga saat ini ya, kalau kita ngitung ya, menjadi seorang pedagang tuh kita akan cari harga murah dulu berapa. Pasti kan begitu dong.
Kalau enggak kan gimana cara menentukan hari ini harga yang murah kalau dia tidak pernah lihat harga yang murah sebelumnya, kan bener dong? Betul, Nah, betul. jadi kalau saya mau flashback, harga murah kita itu pernah ada di tanggal 4 Juli. Yaitu di 6.559. Di tanggal 13 Mei rendahnya 6.509. Lalu di tahun 2022 awal dekat ulang tahun saya 25 Januari 6523. Nah, angka levelnya itu berarti kisaran kita udah kebayang nih angka 6,5 gitu ya. Ya sudah, waktu harga menuju angka 6,5 berarti alarmnya kita bilangin udah murah nih, udah murah ya. Ya secara common sense dagang belilah murah, jualah mahal. Berarti ini mendekati harga murah. Nah, orang dengan aliran seperti itu biasanya adalah aliran ngelihat harga historis. Maka disebut sebagai analisa teknikal. Ya, pedagang menyikapi berita bagus dong. Kemarin-kemarin mau beli kemahalan, sekarang dikasih murah, masa nggak dibeli? Ya, ya. Ya, itu versi pertama. Oke. Nah, baik. Tapi dulu sebelum sampai versi kedua, ada berapa versi Mas Ryan sebenarnya? Ya, kalau mau dipanjangin minggu depan kita kelar. Program lain nggak jalan dong. Ini yang diomongin. Oke, kita break dulu deh. Nanti kita sambung lagi di sesi yang berikutnya. Dan termasuk kita perlu juga menyikapi tentang saat IHSG tertekan apa pilihan saham yang tepat. Nah, ini juga sebagai sebuah saran sih sebetulnya agar jitu dan tepat memilih saham-saham saat IHSG tertekan. Kita masih membahas tentang saat IHSG tertekan, apa pilihan saham yang tepat. Ini sebenarnya Mas Ryan, di satu sisi momentum baguskah atau mungkin kabar kurang mengenakan Mas Ryan? Karena berbagai orang tuh punya psikologis kemampuan yang berbeda-beda gitu ya, karena melihat ini sebagai hal yang mengganggu psikologis, jadi agak sedikit trauma. Tapi kalau misalnya sebagian orang juga ngerasa, baik-baik aja, fine-fine aja, ya itu easy going aja. Ini di antara dua pilihan ini, mana kira-kira yang sering terjadi terhadap psikologis investor? Iya, kalau di pointingnya adalah jelas menjadi seorang investor, maka kita berbicara lebih gampang karena sudah dijelaskan bahwa yang lagi kita bicarakan ini adalah terkait dengan investasi saham. Tapi kadang-kadang kan ada orang yang bicaranya itu tidak tahu sebenarnya dirinya ini siapa di dalam pasar modal, di dalam investasi saham, di dalam trading saham kah, di dalam investasi saham kah. Jadi dia tidak tahu nih apakah dia antara sedang berdagang atau berinvestasi. Jadi harus putuskan dulu gitu loh. Kalau kita bicara mengenai berdagang, maka kita benar-benar hanya lihat ya sudah harga mahal, harga murah, harga mahal, harga murah. Jadi saham apa yang tepat untuk dilihat pada saat ini bagi seorang pedagang saham? Ya sudah, tinggal kita cari saja saham mana yang pada saat ini berada di dalam harga yang teridentifikasi murah, dekat harga termurah sebelumnya. Oke. Jadi kita tidak terlalu care terhadap saham A dan B, tidak pernah tahu bahwa saham A ini adalah perusahaannya apa, jualan apa, direktur utamanya siapa, ganteng kayak Ryan apa, dia nggak tahu tuh. Amin. Ya. Amin. Karena mereka nggak tahu, jadi amin gitu ya. Karena mereka nggak tahu, betul. Ya, paling bisa aja deh emang begini ya. Menyenangkan orang dengerin lelah-lelah di sore hari ini gitu. Oke, Mas. Mohon izin, Mas Ryan, dilanjut dulu. Tadi sempat tertunda ya bahasan Mas Ryan, kita potong saat iklan. Iya, yang poin kedua gitu. Ketika kita berbicara menjadi seorang investor, tadi kan investasi saham. Nah, investor itu kan sebenarnya pilihan sahamnya itu bisa jadi sangat jauh berbeda dengan orang yang berdagang. Bisa jadi sama. Ini karena jadi lucu gitu ya. Ada orang yang nggak habis pikir gitu loh. Ada orang yang dagang jangka pendek sama orang yang berinvestasi jangka panjang, pilihan sahamnya sama. Loh, habis itu yang bedakan apa? Yang membedakan adalah perilakunya. Yang satu kan dagang, yang penting satu hari. Misalnya, ada mungkin nggak dalam satu hari sebuah harga saham 1.000 ke 1.100, misalnya jangan 1.100 ya, 1.000 ke 1.050 atau 1.030, turun ke 1.000, naik ke 1.030, turun ke 1.000, naik 1.030, habis baru ditutup pasarnya. Dalam satu hari berapa kali itu pergerakan 1.000, 1.030, 1.000, 1.030, hampir mungkin 4 kali misalnya. Itu kalau dimanfaatkan sebagai sebuah peluang, berarti satu hari itu harga itu kalau ada orang yang berhasil melakukan transaksi 3 kali, 1.000, 1.030 jual dapat 30. Dia turun lagi, 1.000, 1.030 jual dapat 30. 1.000, 1.030 jual 3 kali, dia dapat 90 loh. Ya. Nah, ini adalah pedagang nih, karena apa? Mindsetnya adalah murah gue beli, mahal gue jual. Murah gue beli, mahal gue jual. Dia akan ke sana. Nah, pilihan sahamnya bisa nggak sama orang yang melihat, perusahaan ini bagus loh, harga sahamnya murah di 1.000. Saya pencet, klik saya pencet. Kenapa mindset saya gini? Nggak apa-apa. Saya akan simpan saham ini untuk saya wariskan ke anak saya.
Dia peduli nggak waktu harga saham itu pada hari itu naik ke 1030? Enggak. Enggak, dia cuma, ih bagus ya, keren lo udah dibeli, nah ini hebat lo. Udah, tapi nggak melakukan action apapun atas penjual harga di 1030 itu. Ya, ya. Kenapa? Karena dia berpikir untuk 10 tahun ke depan, dia berpikir untuk 3 tahun ke depan gitu loh. Nah, sahamnya sama nggak? Sama, tapi perlakuannya beda. Kenapa? Yang dilihat itu adalah perusahaannya bagus. Sahamnya ini lagi murah harganya. Kenapa? Karena kalau dihitung-hitung berdasarkan laporan keuangan ini, harga propertinya saja dibagi dengan harga saham itu lebih mahal dari 1.000, 1.500. Berarti dengan harganya anjlok ke 1.000, wah ini diskon nih, murah sekali. Jadi baru dihitung perusahaan itu dari harga propertinya, belum dihitung dari omset perusahaannya loh. Ya. 1.500 sendiri. Berarti kalau sekarang 1.000, ini ibaratnya kayak beli properti harga diskon. Yes. Mindsetnya beda. Mindsetnya beda. Padahal kondisinya saham-saham juga. Nah, Oke, saya juga berpikir gini, Mas Ren. Kalau kita balik ke mindset yang pertama ya, yang pedagang gitu loh. Ketika dia turun, dia beli. Ketika dia sebaliknya. Nah, berarti ada beberapa kiat yang bisa dilakukan ketika IHSG turun, tetap bisa mendapatkan cuan, Mas Ren. Maksudnya lebih ke arah situ ya? Kalau dia turun dan tidak naik, ya nggak bisa cuan. Misalnya hari ini dibuka di 1.000. Tiba-tiba dia udah 1.000, dia benar-benar langsung ke 950 dan nggak naik 950, ya terus di 950 sampai nanti tutup, ya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kenapa? Karena kita sudah beli di 1.000 misalnya. Ya. Tapi kalau dia 1.000 ke 950, saya beli di 950, dia balik lagi 1.000, ya saya dapat juga, walaupun pada akhirnya pada hari itu ternyata ditutup di 950. Tapi kan sehebat apa kita, sejago apa kita dalam satu hari bisa melakukan transaksi itu secara terus-menerus dan tidak pada akhirnya kita terjebak. Kita udah 950 ke 1.000, kita beli lagi 950, nggak taunya dia turun ke 900, kan mungkin aja dong. Ya, betul. Iya, jadi itu beda lagi nih. Itu udah ruangnya adalah manajemen risiko gitu loh. Kita udah nggak berbicara bahwa bisa nggak untung, bisa. Tapi kalau dia masih ada denyut untuk naik, kalau dia tidak denyut untuk naik, jangan lupa transaksi saham adalah transaksi satu arah. Oke, ini berarti hanya orang-orang yang mampu membaca situasi aja ya, istilahnya seperti itu ya, Mas Ren, yang bisa mendapatkan cuan ya ketika IHSG tertekan ya. Mampu untuk melihat situasi itu adalah satu hal, tapi memiliki mental untuk melihat harganya itu sedang melawan diri kita tuh nggak gampang. Ya. Wah, ini tahu, knowing is nothing ya. Tahu doang nggak ada guna. Jadilah komentator sepak bola saja. Waduh, kurang ke kanan, coba tendang. Bisa nggak lu? Nggak bisa juga. Ya. Baik. Kita balik ke pembahasan Mas Ren. Saat IHSG tertekan, apa pilihan saham yang tepat? Dari apa yang Mas Ren Filbert sampaikan tadi, memilih saham yang tepat dengan keadaan seperti saat ini misalnya, IHSG tertekan, itu bagaimana kira-kira caranya? Ya, saya ini selalu bilang bahwa andaikan kita menjadi seorang trader, dan saya juga seorang trader gitu ya, saya selalu memilih saham trading dan investasi saya itu nggak jauh beda pilihan sahamnya. Kita pernah bahas ya bahwa ada investasi yang memang mencari barang-barang yang belum terkenal tapi murah. Ya, ada. Tapi satu sisi ada orang yang mencari barang-barang terkenal tapi lagi diskon. Gitu. Dan saya pribadi lebih suka cari barang terkenal yang diskon daripada cari barang yang saya nggak kenal tapi murah. Kenapa? Mayoritas semua barang karena saya nggak kenal, maka saya nggak mungkin tahu harganya. Yes. Nah, saya nggak engage gitu loh. Tapi pada akhirnya dalam portofolio saya bukannya tidak ada, tapi mayoritas ya. Artinya saya menyisakanlah 30% pada portofolio saya untuk saham-saham yang seperti itu. Toh saya punya kemampuan membaca. Saya bisa membaca, oh ternyata bagus ya, perusahaan ini labanya bertumbuh lebih tinggi daripada tempat lain. Kayaknya ini mulai naik daun ya secara produk ya. Ada lah kemampuan itu ya. Saya punya portofolio saham seperti itu. Jadi kembali lagi dengan kita bisa memisahkan menjadi trading dan investing, sebenarnya pilihan sahamnya bisa jadi sama. Kalau ditanya Ryan, pilihan saham yang jelas yang kita bisa investasikan maupun kita tradingkan dengan gampang, kalau harganya murah kita bisa beli, itu sahamnya kita beracuan dari mana? Kalau saya pribadi, saya suka dengan indeksnya, tidak bisa bilang blue chip kayak seri minggu lalu ya. Kita bicaranya saham
Yes, sahamnya itu saya lebih suka dengan LQ45, tapi saya short berdasarkan 5 tahun terakhir. Nah, dari situ kurang lebih kita akan mendapatkan 25 saham. Misalnya saya sebutkan ya, ini bukan mengajak untuk membeli dan bertransaksi saham-saham itu ya. Contohnya Astra International Indonesia, Astra Agrolestari, Bank Sentral Asia, Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, Bank BBRI, BMRI, BBNI, BBCA, Adaro, Indofood CBP Sukses Makmur, INDF, TBA, Unilever, United Tractor, HM Sampurna. Tapi ketika kita ngomong begini, kemarin banyak yang komen juga loh Mas Daryl. Kenapa? Ya, nggak loh Mas Ryan, HM Sampurna sama Unilever 5 tahun terakhir nggak gerak. Dia bilang gitu, iya ya karena konsumer memang lagi turun ya, dan juga memang ke dalam kondisi resesi bagaimanapun juga tingkat konsumsi seorang itu mengalami penurunan, dan memang pada kondisi valuasinya pun memang harga dari dua saham ini cenderung lebih mahal. Tapi ya seturun-turunnya Unilever tidak pernah hilang, tetap itulah Unilever dan HM Sampurna gitu. Tapi kadang tidak diterima cara itu karena orang dalam satu kondisi yang awam ya, orang suka berpikir gini, pokoknya saham yang bagus yang naik, yang turun jelek, nggak susah. Oh, nggak bisa jadi indikasi begitu juga berarti ya? Iya, kalau udah nyampe begitu nanti hati-hati loh, kita terjebak dengan harga-harga saham yang hari ini kita nggak kenal tapi lagi naik dia bilang bagus. Oke. Iya, kira-kira begitu. Berarti indikasi patokannya ke siapa? Lebih ke pemberitaan kah? Lebih ke yang nggak terkenal tapi punya harga bagus kah atau bagaimana? Orang ini punya cara menilai masing-masing. Nah, sebenarnya sebagai seorang, saya itu bukan sebagai orang dengan duduk seperti ini, saya tidak pernah memposisikan sebagai seorang investor atau trader. Saya sebagai seorang edukator. Saya yakin sekali metode saya dalam berinvestasi secara pribadi tidak semua orang bisa terima. Tapi saya karena sudah melewati perjalanan menjadi orang yang mencoba berbagai macam cara, saya coba suguhkan nih cara-caranya. Silakan coba pilih sendiri. Misal satu, ada orang yang bilang, enggak lah, saya pokoknya nggak ada beli-beli saham kecil. Saham besar yang ada dan memang gampang diperdagangkan, seperti yang Ryan bilang, seperti LQ45 di short 5 tahun. Itu pilihan saya. Waktu belinya kapan? Waktu belinya adalah ketika lagi nyungsep. Kayak sekarang tuh lumayan nyungsep loh. Loh Pak, tapi kan selalu ada mungkin nyungsep selanjutnya. Nah, itu kita sudah tidak lagi bermain metode, tapi sudah bermain dengan ketakutan. Iya. Beda nih, metode sama ketakutan jangan diomongin. Ini dua hal yang nggak bisa dijadikan satu. Metode itu teknik, ketakutan itu psikologi. Yes, setuju. Gitu. Jadi kita pisahkan dulu. Nah, jadi ketika sudah dengan satu aliran itu boleh. Loh, ada aliran kedua? Ada. Aliran kedua apa? Pokoknya Ryan mau saham itu laporan keuangan kayak apapun, tapi nggak pernah bagi dividen, dividennya tidak pernah dibagikan, dividennya tidak tumbuh, jelek. Oh ya sudah, carilah saham-saham yang selalu membagikan dividen. Nah, kapan belinya? Ya, bisa dengan cara lagi turun, bisa jauh-jauh hari sebelum dibagikan dividen pada tahun selanjutnya, dan seperti itu ya. Nah, selanjutnya ada lagi nggak ada? Ryan, pokoknya kalau saya ya, saham-saham itu harus harganya murah, dan pertumbuhan labanya yang besar. Jadi dia tidak ngomong dividen nih. Kenapa? Dia bilang kalau perusahaan yang lagi berkembang pesat, biasanya dia simpan labanya untuk diinvestasikan ke dalam perusahaan itu agar perusahaannya melesat. Saya suka tuh usaha yang kayak gitu. Beda lagi tuh cara pikirnya. Baik. Cukup rumit juga ya kalau didalami tentang IHSG yang tertekan ini ya, pilihan saham seperti apa ya. Sebenarnya kalau kita bisa buka laporan keuangan, kita bisa pelan-pelan, mungkin lebih gampang melihat daripada mendengar gitu ya. Melihat dan mendengar jadi dua keunggulan, tapi mendengar doang kadang-kadang nggak dipraktekin, lama-lama bilang ini ilmunya orang pinter doang nih yang bisa ngelakuin. Karena membayangkan lebih sulit daripada menjalankan. Apapun selalu seperti itu loh. Yes, betul. Oke, kita percaya. Siap. Break dulu lah ya. Ngopi-ngopi dulu, silakan. Nanti kita sambung lagi karena saya masih penasaran tentang pilihan saham yang tepat itu seperti apa gitu saat IHSG tertekan. Nanti kita coba detailkan di sesi yang berikutnya. Tetap bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Market Insight, tentunya bersama dengan Mas dan Filbert. Kita masih bicara tentang saat IHSG tertekan, apa pilihan saham yang tepat. Ini masih menjadi bahasan kita sampai dengan jam 7 malam nanti ya. Mungkin saya coba kombinasikan sedikit ke pertanyaan yang masuk ya Mas Ryan ya, boleh ya?
Ya. Ya, baik. Ini sebentar tadi sudah ada Bapak Ilham. Kalau Pak Ilham menanyakan begini, saya sesuai dengan judulnya, Mas. Saat IHSG tertekan, apa pilihan saham yang tepat? Ya, ini masalah yang paling berbahaya ya Oke. bagi profesi seperti saya. Kalau saya sebutkan, maka ketika menjadi pilihan, ketika saham itu naik, dia akan bilang saya hebat. Ketika saham itu turun, padahal saya ternyata membeli dan sudah menjual, nanti akan menjadi bumerang buat saya. Oke, Betul. saya akan coba straight to the point ya, karena ditanya, maka saya akan coba kembali memberitahukan dengan cara pemilihan yang saya lakukan dan pernah saya kemukakan di sini juga, bahwa ketika saya berinvestasi dengan patokannya adalah bagi saya perusahaan yang bagus adalah dibeli pada saat sedang turun, dan saham-sahamnya juga saham yang terbesar dan terkuat dan paling liquid di Indonesia, yaitu saya berasumsi dari LQ45 atau indeks LQ45 berisi 45 saham yang direview oleh bursa setiap 6 bulan sekali. Jadi, begitu dia jelek tidak sesuai dengan kriteria-kriteria, silahkan cari di Wikipedia apa kriteria LQ45, maka dia akan diganti dengan saham lain yang sesuai dengan kriteria tersebut. Dalam waktu 5 tahun terakhir, kalau kita lihatnya cuma satu periode kan hanya 6 bulan, berarti kan kita bisa mendapatkan juara pada bulan tersebut ya. Tapi kalau kita kembali dalam 5 tahun terakhir, maka kita akan flashback mulai dari tahun 2017. Ya. Maka nama-nama sahamnya yang tadinya ada 45, begitu kita cari yang harus bertahan dalam waktu 5 tahun terakhir di LQ45, ternyata hanya tersisa 25 saham. Nama-nama saham itu adalah Adaro, Antam, Astra, BCA, BNI, BRI, BTN, Mandiri, Excel Asiata, Gudang Garam, AM Sampurna, Indofood CBP Sukses Makmur, Inco, Indofood, INDF ya, INTP, LB Pharma, MNCN, Perusahaan Gas Negara, PTBA, PTPP, SMGR, Telkom, UNTR, UNVR, dan Wika. Nah, pertanyaan jadi begini, Pak, berarti semua saham ini bagus? Ya dan tidak. Satu, contohnya, ketika posisinya adalah berbasis consumer, berarti kondisi lagi ekonominya melambat. Maka yang berbasis consumer itu kan di sini ada banyak dong. Misalnya kayak Unilever, itu tertekan. Nah, Pak, tuh udah dibilang yang 25, tertekan juga. Jelek tuh, Bapak salah. Nah kan susah kan? Tiba-tiba susah disebutkan. Apakah kita berbicara adalah, ya bursanya aja quote-unquote ngasih rekomendasi. Jadi masalah keduanya adalah bukan masalah nama sahamnya juga, tapi kapan ente beli. Kalau ente belinya di waktunya seperti contoh ya, ICBP itu kan dalam beberapa tahun terakhir itu kan mengalami tekanan. Nah, itu kan dengan adanya masalah di holdingnya, lalu juga ada yang bicara mengenai Indofood Frito-Lay yang kemarin juga merek-merek kepada keluar gitu ya. Itu kan ada tuh sempat ramai gitu ya. Orang bilang, wah ini kacau nih segala macam. Tapi ternyata enggak tuh, sudah mulai rebound lagi. Ya kan, sudah mulai naik lagi. Nah, jadi ada case by case seperti itu yang memang bukan bicara sebut nama saham. Gitu. Bahkan ICBP itu sempat tertekan di April itu around 7.100 pun dikasih loh. Sekarang sudah 9.425. Mungkin yang lagi nangis sedih cuma orang yang pernah beli di level bulan April itu 11.000, hampir 12.000, ya sudah orang itu. Tapi kalau orang itu sudah beli lagi kemarin di April 2022, sebenarnya harga dia udah untung. Kenapa? 12.000 tambah 6.000 kan 18.000 bagi gua kan sekarang udah untung. At the end of the day kan adalah satu, nama saham betul matters, tapi nomor dua adalah cara kita membeli, kapan kita waktu membeli. Yang ketiga adalah keberanian untuk kita membeli ketika dia turun. Ini yang butuh nyali dan juga edukasi ya sebenarnya Mas Ryan ya tentang hal ini ya. Kalau namanya nyali ya kok kayak orang lagi mau pergi kering tinju gitu ya. Sama orang yang mau datang ke gang yang sempit dan yang rawan gitu ya. Enggak sih, sebenarnya yang namanya investasi itu oke gini ya. Saya pribadi ya nggak yakin ada orang yang selalu berhasil membeli tepat waktu. Kalau sekali mungkin hoki bisa.
Contoh kemarin waktu jatuhnya salah satu kripto dan rame yang Luna menjadi jatuh, pokoknya rame sekali. Saya dapat katakan saya adalah orang yang benar-benar beruntung berhasil membeli di harga terendah daripada harga Luna pada saat itu. Tapi nggak terjadi pada kejadian-kejadian lain dan juga tidak terjadi ketika harga saham turun saya tepat bisa membeli di paling murah, nggak juga. Yeah. Itu satu kejadian dalam 18 tahun. Ah, bego nyerain aja. Pasti ada yang bisa jawab gitu. Tapi menurut saya, ya memang itulah dalam yang namanya kita melakukan transaksi itu sebenarnya bicara membeli murah dengan tepat, ya perlu hoki ya. Tapi yang lebih penting itu adalah suatu kebiasaan ketika barangnya turun, harganya turun, sahamnya turun, instrumen turun, berani untuk membeli lagi. Harga emas lagi turun loh, sama nih. Harga emas lagi turun juga nih. Ah, berani nggak untuk membeli? Lupa, tapi kan bisa turun lebih dalam lagi. Ah, susah. Kita balik lagi tuh ke hal seperti itu nanti. Baik. Ini menyambung pertanyaan yang tadi masuk. Sebentar, Ibu Irli menanyakan begini. Jadi apa masalah yang harus diperhatikan ketika IHSG tertekan, tapi kita tetap ingin mendapatkan cuan dari keadaan tertekan tersebut? Oke, saya akan jawab ya. Kalau orang yang trading, maka sebenarnya ada batas toleransi sebenarnya gini. Kalau orang dagang, dia bilang, saya itu siap ruginya 5%. Harusnya ketika kita melihat bahwa potensi pasar turun 15%, waktu dia turun 5%, lebih baik dia keluar dulu. Loh, Ryan, kenapa nggak udah biarin aja sampai turun 15%? Jangan lupa, waktu kita turun ke 5% dan kita keluar, dan beneran turun ke 15%, berarti kita hemat tidak ikutan turun 10% loh. Iya. Betul? Nah, ketika turun 15%, let's talk, mari kita beli lagi di sana. Jadi harus berani nih melakukan aksi, oke berhenti dulu. Oke, nanti kita akan lanjut lagi. Ada harus keberanian di sana. Gitu. Itu sama, saya juga transaksi kemarin pound sterling juga seperti itu. Saya bilang nggak bisa, ini short term nih. Kalau short term seperti ini, oke, ini kita akan ambil 1 bulan. Wah, ternyata jelek nih, turun terus. Lah, apa kabar kalau dilanjutin sampai hari ini? Harga euro udah 1:1 bos sama dolar bos. Oke. Ya, itu ya contoh ya. Ini ada satu statement dari Ibu Elis. Kalau Ibu Elis bilang begini, jadi sebetulnya bentuk investasi yang aman dan nyaman, yang tidak mengganggu psikologis itu apa Mas Ryan? Karena dari sesi pertama saya dengerin kok agak-agak sedikit membingungkan ya tentang IHSG yang tertekan saja menjadi sebuah permasalahan dari para investor. Oke. Ya, pertama jangan dilihatin. Kalau dia naik, dia turun, kita beli aja. Menariknya ya, saya cerita ya, kalau Anda tutup buku ya, ditutup ya harganya. Kita dari yang 25 saham yang tadi tuh kita beli, tapi jangan misalnya begini, kalau beli semuanya barang tambang dibeli tambang, itu namanya tidak terdiversifikasi. Ada yang finance, ada yang otomotif, ada yang tambang ya, ada yang tadi lagi misalnya ada yang farmasi gitu ya. Kita pilih 5 gitu ya, atau 6 lah, ya boleh 10 kalau uangnya cukup. Beli aja, terus beli. 5 tahun setiap bulan beli, 10 tahun beli. Berdasarkan data saya sih dan apa yang saya lakukan, metode kayak gitu tanpa lihat dia naik dan turun sekalipun tetap untung. Oke. Ya. Untung. Kok bisa begitu? Ya karena ada efek yang namanya harga saham dalam jangka panjang cenderung naik dan itu benar gitu dan bisa dibuktikan. Kalau belum beranilah punya waktu untuk melihat data itu ke belakang. Tapi ada lagi kayak kalangan baru. Mau dilihat ke belakang kan nggak ada jaminan melihat masa depan kayak gitu. Kalau gitu nikah jangan pernah pacaran. Bablas saja, ketemu sikat langsung boleh monggo. Ya kan nggak perlu lihat data ke belakang katanya. Iya. Baik. Ini kok ke nikah gitu ya. Ke buku aja deh, sesi terakhir ya. Tunggu. Saya mau nambahin sedikit tadi, boleh nggak? Gimana? Oke, tadi kan membeli tanpa melihat, tapi secara terus-menerus ya. Yang kedua, memang kalau ternyata tidak tenang, berarti instrumen saham nggak cocok buat Anda. Carilah instrumen lain yang lebih santai, obligasi, deposito. Loh Pak, tapi kecil. Nah, ya udah, kan prinsipnya gampang. Meningkatkan resiko, modalnya bisa lebih kecil karena potensi untungnya lebih gede. Yang kedua, risikonya kecil.
untungnya kecil, gedein untungnya. Ya begitu aja sebenarnya rule of game dalam investment selalu ke sana. Oke, baik. Udah, jangan bahas-bahas nikah lagi yang udah berlalu. Mendingan kita bahas buku, tapi nanti di sesi terakhir ya. Ada nggak buku yang support tentang edukasi pembahasan kita hari ini? Sebenarnya kami akan kembali setelah jeda iklan komersial berikut ini. Tetap bersama. Atau mungkin ada satu rekomendasi buku yang bisa dipelajari sehubungan dengan keadaan, entah IHSG tertekan atau investasi-investasi lainnya juga tertekan. Nah, bagaimana cara-cara memilih cuan? Bagaimana caranya untuk tetap mendapatkan cuannya? Silakan Mas Ryan. Ya, baik. Sebenarnya saya itu ketika saham ya atau instrumen lain dalam keadaan naik dan turun sebagai seorang investor, hal yang pertama saya yakinkan adalah pilihan saham saya adalah pilihan saham yang tidak salah. Yaitu saya yakinkan dulu bahwa perusahaan ini masih berdenyut, perusahaan ini masih menguasai secara produk. Tidak tiba-tiba dia menghentikan produksinya, lalu dia itu masih menjadi salah satu leading pada marketnya, maka buat saya tidak terlalu peduli mengenai dinamika harga sahamnya. Jadi mindset saya itu selalu begini, anggaplah bahwa perusahaan itu adalah sebuah puzzle yang sangat besar, yang pada saat ini tuh saya dikasih hak untuk ngambilin puzzle-nya kecil-kecil. Dari puzzle itu kan misalnya puzzle-nya 100 juta keping puzzle ya. Jadi saya ambilin satu gitu ya. Nah, berarti bedanya adalah dengan uang yang sama, kalau ternyata harganya lagi murah, saya dapat keping puzzle lebih banyak. Ya, jadi pada akhirnya itu saya sebisa mungkin untuk mengakumulasi jumlah puzzle dari perusahaan itu. Karena saham itu kan sebenarnya adalah kepemilikan kecil-kecil pada perusahaan itu ya. Jadi saya mengubah mindset bahwa harga yang turun pada perusahaan yang bagus, artinya adalah suatu kesempatan saya membeli dengan nominal yang sama tapi dapat barang lebih banyak. Maka dari situ kebiasaan untuk terus berinvestasi jauh lebih penting karena memberikan suatu kesempatan saya mengambil puzzle itu menjadi lebih banyak ke kantong saya. Sebenarnya kata kunci investasi yang saya suka adalah investasi itu adalah memindahkan uang dari kantong orang yang tidak sabar berpindah ke kantong orang yang sabar. Ya, jadi kita harus sabar ambil ya. Pada akhirnya karena kita bukan orang yang punya uang dalam satuan jumlah besar sekaligus. Tapi kita dengan uang yang terbatas. Jadi saya menyampingkan mengenai harga lah pertama. Tapi lebih kepada kebiasaan. Nah, mindset seperti itu tidak gampang untuk bisa ditransfer ke orang lain. Kenapa saya bisa mencapai cara berpikir seperti itu? Adalah karena saya sudah mempelajari market itu dari market Amerika saja saya sudah belajar dari tahun 1890, bahkan saya pun baru lahir 1986. Saya belajar gitu loh dari market. Seusia dong kita ya berarti ya? 1890-nya ya? Iya. Enggak, 1986-nya maksudnya. Oh, 1986. Nah, saya belajar ketika tahun 2008 itu saya mempelajari market, saya mundur ke tahun 1896. Atas dasar itulah saya jadi tidak terlalu khawatir dengan harga pasar naik dan turun. Jadi kalau saya dengar berita itu nggak terlalu lah buat saya terlalu takut tuh, enggak lah, biasa aja. Kalau ada penurunan yang cukup tajam barulah saya kembali mereview dengan lebih serius. Kalau enggak saya anggap kayak lagi nonton berita aja gitu. Ini berarti batasan minimalnya masuk ke kategori pemberitaan penurunan tajam tuh seperti sejauh mana, Mas Ryan? Di atas 5% dalam 1 bulan. Di atas 5% dalam 1 bulan. Berarti kalau seperti hari ini 1,15% itu belum terlalu tajam ya? Bikin 4 hari berturut-turut, baru kan belum 1 bulan dari 5% ya. Ya. Tapi kalau kita flashback dari kondisi IHSG pada hari ini sih sudah boleh dalam kondisi yang kita melihat dengan lebih serius ya, karena penurunannya kan juga dalam beberapa waktu terakhir juga cukup besar gitu ya. Dalam 1 bulan lah kita bilang. Ya, jadi ini sudah boleh nih mereview, oh bener nggak nih perusahaan yang saya beli masih hidup hari ini, masih menguasai pasar, itu boleh kita lakukan mulai saat ini. Oke, baik. Efek dari eksternal juga ya. Ya. Ini satu pertanyaan yang masuk tadi saya sempat lihat mana ya. Dodi Alfian.
Selamat malam Mas Ryan dan juga Mas Daryl. Sebetulnya kalau untuk tahu tentang IHSG itu tertekan selain dari pemberitaan, apakah mungkin Bursa Efek Indonesia juga menyediakan informasi detail tentang hal ini, Mas Ryan? Oh, sangat. Bursa kita ini udah oke sekali. Websitenya udah jelas banget. Dibuka idx.co.id, semua informasi itu udah terpampang dengan baik. Cukup baik pergerakan pemberitaan dan juga informasi yang ada di dalam website idx.co.id loh. Dibandingkan mungkin lihat 15 tahun yang lalu sih udah beda sekali. Begitu Anda buka, Anda udah melihat saham teraktif, ringkasan perdagangan, kinerja pasar 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, udah semua. Tadi ini melanjutkan karena banyak pemberitaan yang mengatakan IHSG tertekan. Ini cukup membuat saya tuh agak sedikit ngeri untuk berinvestasi di indeks harga saham gabungan. Jadi untuk bisa masuk ke dalam ranahnya bursa itu kemana link yang harus saya klik? Ya, melihat di idx.co.id juga boleh, langsung di sana. idx.co.id ya? Ya, bisa langsung. Ya, Mas, bukunya gimana? Ada supporting nggak? Oke, saya hampir lupa ya. Iya. Karena saya dipaksa untuk nawarin buku ya, saya sebutkan lah. Besok nggak ditawarin. Minggu depan nggak saya tawarin. Ya, mungkin ada 3 buku yang saya bisa ceritakan. Jadi yang tadi yang saya belajari dari market tahun 1890 itu saya tuliskan di dalam buku The Secret Stock Market in a Century. Jadi apa sih rahasia investasi saham dalam 1 abad ya? Buku bagus sekali yang saya tulis ringkasan dari apa yang saya pelajari di 2008. Lalu ada buku judulnya adalah Yuk Belajar Nabung Saham. Di sana bagaimana kita menyampaikan pendapat adalah membeli saham, adalah membeli perusahaannya, dan menyampaikan juga mindset bahwa saham itu adalah seperti pecahan puzzle yang tadi kita ambil kecil-kecil. Dan berapa harga yang diskon yang tidak wajar yang perlu membuat kita harus membuka kembali apakah kita masih dalam investasi yang on track ada di sana. Lalu buku trading versus investing. Kadang-kadang banyak orang yang ketika mulai dengan investasi, tapi kelakuannya seperti seorang trader. Tiap menit ngeliatin saham. Ya. Ada orang yang gayanya trading padahal dia investor. Kenapa? Ketika harganya loss, dia invest, dia tahan. Dia bilang perusahaannya masih bagus. Jadi dia ini adalah trader banci. Ada investor banci, ada trader banci. Nah, jadi yang seperti ini kita bahas di dalam buku Trading versus Investing. 3 buku itu saya rasa cukup baik untuk kita baca. Step pertama baca Yuk Belajar Nabung Saham. Yang kedua baca mengenai The Secret Stock Market in a Century. Yang ketiga baca Trading versus Investing. Oke, baik. Kita rangkumkan, ambil konklusi pembicaraan kita hari ini. Silakan Mas Ryan, 1 menit saja. Ya, baik. Yang namanya penurunan pasar, ya selalu akan ada karena indeks harga saham gabungan kita sempat membuat rekor baru di tahun 2022 ini. Kemarin banyak euforia, maka dengan adanya tekanan, dengan adanya kenaikan suku bunga Amerika, lalu adanya informasi inflasi di mana-mana. Bukan IHSG aja yang nyungslep, yaitu Eropa juga dalam kondisi mengalami penurunan. Pelemahan juga terjadi di indeks Nikkei dan juga indeks di Amerika juga mengalami penurunan. Jadi yang penting di sini adalah kembali melihat apakah saham itu adalah perusahaan yang kita lihat adalah perusahaan yang bukan hanya masalah harganya. Kira-kira seperti itu. Oke, baik. Ini singkat, padat, dan juga jelas. Dan buat Anda yang ingin informasi detail tentang edukasi yang disampaikan lewat buku, silakan Anda bisa coba langsung follow Instagramnya Mas Ryan Filbert yang centang biru, dan nanti bisa langsung interaksi karena ada solusi yang diberikan dengan edukasi lain dalam bentuk buku. Mas Ryan, terima kasih waktunya malam hari ini. Sehat-sehat ya, kita ketemu lagi di pekan depan ya dengan tema dan bahasan yang berbeda. Dan terima kasih untuk Anda semua listeners. Mohon maaf ada beberapa komentar di WhatsApp yang tidak sempat terbaca karena waktu kita tidak cukup banyak. Sekali lagi kita pamit undur diri. Saya Daryl Adam, selamat melanjutkan aktivitas dan sampai jumpa. Halo, terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas,
mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.